jangan mau kalah, yang selalu dimenang. Ya dia mah enak, maknya juri. Nah kalian anak tiri kagak di aku, makanya kalian disadisin terus. Kata si Ida puas, kata. Puas banget kemarin semalam. Ya bener-bener. Emang kenyataannya begitu guys, bukan menggiring opini. Memang nyatanya begitu, kita nonton semua kalau kita menyaksikan. Kalau menggiring opini itu yang tidak ada, diada-adain. Orang semalam nyata, semua orang nonton. Termasuk gua nonton di TikTok, gua bilang, ih kejadian lagi nih. Kasusnya kayak si Yusuf. Targetnya si Yusuf, gara-gara si Yusuf di nomor 2 nggak ada yang pulang semua. Tiba-tiba waktu si Yusuf peraturannya dirubah lagi, yang nomor 2 tetap dianggap nggak aman. Hah? Aduh, jangan sampai jagoan kalian jadi tumbalnya anak kandung juri. Gak redo gue. Jangan. Yang menang harus benar-benar berkualitas. Ingat, yang menang harus berkualitas. Harus vokalnya prima, harus suaranya suara festival, harus suaranya suara kompetisi. Jadi kalau cuma suara komersil doang, jangan. Kalau bisa jangan dipilih. Gitu ya. Robby mantep. Makanya kemarin Robby di prank, ya kan? Harusnya yang pulang itu semalam itu anak kandungnya si juri. Gue juga kaget. Hah? Ternyata di prank. Oh my god. Ketahuan banget mau nyelamatin anak kandungnya ya. Jadi akhirnya dibikin gak pulang semua karena targetnya itu Mutia. Mutia sengaja dibikin apa namanya, dibikin penilaian jelek sama sebelumnya gitu. Cuman gara-gara napas. Puas gue semalam. Jadi intinya semalam itu ketahuan banget bahwa juri itu tidak profesional, tidak adil. Lihat. Kalian bagus ya. Hidup Ipul, bukan hidup Ipul. Hidup keadilan. Hidup kejujuran. Capek guys. Ya, kita rakyat kecil ditindas terus sama penguasa yang zalim. Ya. Kalau pilihan penguasa mewakili pilihan penguasa mewakili pilihan rakyat, nggak apa-apa guys. Soalnya ini pilihan mereka sendiri, bukan nggak ada pilihan dari kita, nggak ada gitu. Hidup keadilan, amin, Mami Risma. Betul, Jaastor. Karena aku bilang kemarin anak kandungnya berantakan, itu nyanyi apa nge-rap sih? Udah gitu artikulasinya nggak jelas. Hah, apa ini? Kayak apa sih? Kayak bayi baru belajar ngomong gitu. Tapi gue bilang ya Allah, berantakan begitu masih dibelain juga. Itu anak kandung. Ya ampun. Lu tuh mau pemilihan penyanyi apa mau pemilihan apa sih?
Aduh nggak jelas, dah itu ketahuan banget memihaknya loh. Itu udah harusnya dipulangin. Itu udah harusnya dipulangin itu. Gue bilang, ini artikulasi kok kagak jelas, jurinya pada jingkrak-jingkrakan. Coba kalau artikulasi kayak begitu terjadi pada Robby, pada Valen, pada Mutia, kalau nggak langsung dimarah-marahin tuh. Nyanyi apa ini artikulasinya? Orang nge-rap ya, orang rapper aja masih jelas kata-katanya. Rapper kalau nge-rap ya, ini nggak nge-rap, udah gitu nggak jelas juga, masih dibelain. Aduh Tuhan, aduh Tuhan. Ya Gusti tuh, si Gustino aja tahu tuh artikulasinya nggak jelas, kurang bagus. Gak jelas, itu padahal bahasa Indonesia loh. Gimana bahasa Inggris ya? Bahasa Indonesia loh itu padahal loh, yang dia tuh nyanyi artikulasinya nggak jelas loh. Kita orang Indonesia aja nggak aja, hah? Apa sih kata-kata? Tuhan, gimana dia pakai bahasa Inggris ya? Penyanyi lomba itu artikulasinya itu harus jelas, A, I, U, E, O. Lu inget gak yang kasus gua sama si Nasar? Dia nggak nge-rap, masalah aku hama haku aja kagak boleh. Aku bukan haku, hak. Si Nasar masih ngebelain haku Bang Ipul, haku. Gak ada bahasa Indonesia haku, adanya aku. Kamu ini yang semalam nyanyi improv cepet-cepet tapi gak jelas artikulasinya. Itu bahasa Indonesia loh. Kita orang Indonesia sendiri aja kagak ngerti gimana dia improvnya pakai bahasa Inggris. Bisa-bisa kita yang oh iya kita juga gak ngerti bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesia artikulasi nggak jelas masih lolos, innalillahi. Ketahuan banget itu. Mau menanginnya itu ketahuan banget. Kalau mau ngebohong, mau ngibul, halus dikit kenapa sih? Halus dikit kenapa? Kalau mau nipuin penonton tuh halus dikit, main yang halus. Kalau itu mah udah ketahuan banget, artikulasi kagak jelas, nyanyinya juga nggak maksimal, masih dibela-bela, masih SO3. Guys, Bang Ipul ingetin ya, SO di DA7 tuh nggak usah kalian masukin hati. Ya. SO di DA7 tuh nggak usah kalian pikirin. Itu SO itu sepertinya seperti SO main-mainan gitu loh guys. SO nggak jelas. Komen ke studio aja ngapain? Kita mah kerja cerdas. Lewat medsos juga udah nyampe ke Bu Siwi. Lewat medsos gini juga udah nyampe ke juri-juri yang semalam. Kain kita sono yang ada kita diusir nanti kalau kita ke studio. Karena dia tahu kita ini adalah orang-orang yang menghambat kelicikan mereka gitu. Kita ini adalah orang-orang yang menghambat kelicikan mereka. Kata Keti betul, iyalah. Bersuara guys. Pokoknya Bang Ipul saranin bersuara kalau ada ketidakadilan. Ya, kalian bikin VT, bikin apa sekarang cara yang efektif lewat medsos. Kalau mereka masih nggak ngedengerin ya sudahlah. Yang penting kita sudah bersuara.
DA dulu SO mahal. Betul Suzy, sekarang mah SO diobral guys. SO tuh kayak nggak ada marwahnya. Makasih Andi. Valen gimana? Valen bagus. Kapan kelarnya Napi katanya? Dengar-dengar sih akhir tahun 2025 Desember. Nggak ngerti apalagi mau dibikin sih. Woi kasihan yang ngirim virtual gift, woi. Sekarang Bang Ibnu kasih tahu ya buat anak-anak tiriku tercinta. Ya, Valen, Robi, April, Sakira, Mutia ya. Kalian utamakan dulu kualitas ya. Kualitas. Jadi kalau juri ngebuang kalian dalam kondisi kualitas, mereka nggak berani. Ya, kalau kualitas kalian anak tiri prima, mereka nggak berani, ya nggak berani mulangin kalian ya. Nama harus kualitas dulu, baru virtual gift. Ya, jadi kalian utamakan kualitas dulu, dijaga. Ingat, kalau kalian anak tiri, nanti satu panggung sama anak kandung juri, ya hati-hati. Kalian harus jaga kualitas. Jadi kalau ada anak kandung juri jelek, tenang aja, kalian gak ada yang bakal dipulangin. Tapi dengan catatan harus anak kandungnya dia jelek ya. Nah, ini sudah terjadi 3 kali hal yang serupa. Kata Ilham pulangin jurinya, harusnya begitu. Lesti itu asli benar bintang kualitas Lesti. Robi April gimana? Bagus. SO sekarang buat seru-seruan betul. Udah nggak ada marwahnya. Kasihan Valen udah tampil iya. Dah. Ya, yang penting sekarang kalian kasih tahu sama idola kalian yang anak tiri itu ya, bukan anak kandung ya. Kasih tahu, jaga kualitas. Kalau ada nada rendah nggak aman, minta tambahin nadanya, minta dinaikin. Kalau dinaikin juga tetap kamu nggak nyaman, kasih tahu sama idola kalian. Ya, suruh rubah jadi improve, minta sama coachnya. Minta sama coachnya. Sakira terbaik, Valen terbaik, Robi terbaik. Ingat, anak tiri juri kalian harus bersatu ya, saling melindungi ya. Yang dihadapi sekarang bukan kompetisi, ya bukan. Yang dihadapi sekarang adalah gimana caranya memenangkan anak kandung juri. Ya. Segitu ya. Terlama dan teraneh. Betul Rembulan, betul Revandi. Ngomong sama Bu Siwi. Enggak, Mutia anak tiri. Kan targetnya semalam Mutia yang mau dibuang. Tiba-tiba Mutia dapat virtual gift nomor 1, jurinya langsung pada bengong gini. Ingat ya guys, kalau ada juri nangisin anak tiri itu acting. Jangan percaya. Kalau anak kandungnya benar-benar kebuang, mereka nangis itu real, Ya, jangan percaya sama air mata buaya juri. Tuh, air mata buaya. Kan yang tahu pulang nggak pulang kan juri. Masa dia yang mulangin, dia yang nangis? Dari situ kan nggak logika. Ya,
Ada yang nanya siapa anak kandung juri? Pura-pura tidak tahu Anda. Ingat ya, kalau ada anak tiri pulang, terus salah satu juri ada yang nangis, jangan percaya guys sama air matanya. Itu air mata palsu, itu dia cari aman. Kan dia yang mulangin. Ya kalau lu nggak mau, kalau lu nangis ya jangan dipulangin dong. Zara anak tiri yang sudah diangkat menjadi host, keren gak tuh? Jurinya aja kagak tahu, ya, host juga kagak tahu. Tiba-tiba si Zara nongol jadi host, keren kan? Kata Uma tetap DA1 dan DA2 yang benar-benar mengutamakan kualitas. Amin, alhamdulillah. Karena kita menjaga nama kita juga sebagai juri. Kita nggak mau jelek. Ya, Shakira juara 1 boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan anak kandung. Yang penting jangan anak kandung juri dah, nggak redo. Ya. Kenapa nggak redo? Kagak masuk verifikasi, nyanyi tinggi kecekek. Nyanyi artikulasinya nggak jelas. Masa juara 1 nyanyinya artikulasinya kagak jelas? Hah? Bayi belajar ngomong loh. Ya nggak? Yang juara 1 itu artikulasi harus jelas, vokalnya harus prima, nggak boleh rusak vokalnya, nggak boleh serak, nggak boleh kecekek, nggak boleh nyari aman nadanya, nggak boleh. Oh, yang juara 1 harus begitu, suaranya harus keren. Tuh, bukan penilaiannya ngadi-ngadi. Boleh. Lomba tuh harus real, bener-bener spekta dirasakan oleh masyarakat. Ya, keunggulannya harus dirasakan sama masyarakat. Valen bagus gak? Valen bagus. Menurut Bang Ipul, siapa yang pantas juara 1? Anak tiri semua pantas layak juara 1. Anak tiri juri layak semua juara 1. Pilih aja udah, suka-suka kalian deh mau yang mana. Ya, Shakira bagus. April pilih dah, terserah deh. Kalau itu mah udah Bang Ipul mah merem deh. Mau si Shakira yang juara 1, April juara 1, Valen juara 1, Mutia juara 1. Mutia kan permasalahannya cuma teriak-teriak doang kan? Bukan bermasalah di suara dia kan? Ya, itu tinggal gampang itu diperbaiki dibandingkan orang yang pita suaranya udah rusak. Itu bahaya guys. Kalau pita suara sudah terganggu, itu nggak bisa diapa-apain guys. Nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau lupa lirik masih bisa disembuhin. Pita suara rusak tuh udah harus berobat minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan minum obat. Kalau soal lirik kan nggak perlu minum obat. Ya, cukup istirahat, konsentrasi, minum vitamin. Kalau teriak-teriak kan nggak perlu minum obat. Tinggal dihalusin suaranya, ya kan? Tinggal dibikin dibikin lembut gitu. Ya, emang begitu, kita mah ngomong harus jujur. Kita harus ngomong harus jujur kali, nggak boleh ngadi-ngadi. Thank you Brans. Kalau ngomong ngadi-ngadi itu namanya pembohongan publik. Nggak boleh kita punya pemenang tapi banyak bohongnya. Dibilang paket komplit tapi suaranya serak. Kita
Kita suaranya agak sedikit bermasalah, itu bukan paket komplit. Terus nyanyi artikulasinya nggak jelas, itu bukan paket komplit. Itu mah dikomplit-komplitin aja itu. Itu lebih ke framing. Framing, ngerti nggak? Framing tuh. Framing itu cara orang ibaratnya pencitraan. Namanya itu pencitraan, padahal kagak ada semua. Gitu loh. Setuju, iyalah orang kita ngomong realita. Ngapain kita masa pemenangnya pencitraan? Paling juara, amin. Masa pemenang nyanyi pencitraan? Kan lucu. Kita udah capek. Kita tuh udah capek dibohongin orang melalui pencitraan di negara kita. Terus lomba nyanyi juga pencitraan, lucu ya. Ada lomba nyanyi pencitraan ya. Padahal suaranya kagak enak ya, terus dibikin citranya enak gitu. Padahal nada tinggi juga kagak nyampe, dibikin pencitraannya paket komplit. Aduh, dipikir penonton Indonesia bisa dibohongin semua. Nggak bisa, penonton Indonesia itu macam-macam IQ-nya. Nggak bisa disamaratakan. Mutia bagus sayang. Kan ganteng pi boleh, tapi kan ini lomba nyanyi, bukan lomba cover boy. Jadi mentang-mentang mukanya jelek, suaranya bagus, dibuang, begitu. Lomba nyanyi, mentang-mentang suaranya keren, terus mukanya jelek, dibuang, begitu. Terus lebih mengunggulkan yang mukanya ganteng, tapi suaranya kurang, begitu. Itu lomba nyanyi macam apa? Mendingan mereka bertiga ini deh, bikin apa kek, bikin proyek gitu ya, bikin lomba sendiri aja kalau nggak mereka bertiga. Tapi yang pesertanya anaknya, yang menang anaknya, dan juga pesertanya cuma satu, anaknya doang. Nah, itu boleh tuh, itu menang, boleh itu menang. Nah, ini kan pesertanya banyak, mesti dipikirin dong. Suaranya bagus-bagus, mentang-mentang mukanya nggak ganteng. Terus mereka seenaknya ditumbangin, cuman membela yang ganteng. Valen yang layak juara, amin. Amin, amin. Ya, kalau Indosiar mau cari bintang sinetron ya bikin aja akademi sinetron. Jangan The Academy kan dia lebih image-nya kan ke suara. Lihat Evi Masamba jadi makin cantik, ya kan? Lihat Lesti makin cantik, ya kan? Auranya keluar. Lihat Selfie, suaranya bagus, mukanya auranya makin cantik. Yang bener tuh begitu, utamakan suara dulu. Insya Allah kecantikan atau ketampanan itu akan keluar dengan sendirinya. Seperti itu. Lihat Irwan makin ganteng, ya kan? Seperti itu. Kecuali kalau suaranya udah bagus banget, ngalahin yang lain, terus mukanya ganteng, baru itu namanya paket komplit. Nah, ini suaranya kalau dibandingin sama peserta lain, ya masih kurang oke. Masa mau disebut paket komplit? Itu namanya pencitraan. Jangan mau dibodoh-bodohin sama fansnya. Kita pengen yang real. Kita pengen yang real. Kita nggak mau dimodusin. Kita pengen yang nyata. Ya Allah, nggak pantas lah. Nggak pantas. Gak apa-apa dia di backing sama juri yang bekerja. Tapi anak-anak tiri
di backing sama mantan juri. Yang penting bener, daripada jadi juri tapi kagak bener. Amin. Saya teman-teman terima kasih ya. Aku mau istirahat, aku mau bobo, ngantuk. Makasih Brans, Ilham. Ya, pokoknya kita terus bersuara kalau ada ketidakadilan. Kita kawal terus. Kalau semalam Mutia nggak nomor 1 virtual gift-nya, itu si juri sudah senang. Udah bahagia. Kata dia misi tercapai gitu kan. Yang penting anak kandung gua aman. Tatonya Mutia virtual nomor 1, mukanya langsung berubah 360 derajat. 360 apa 180 sih? Langsung berubah mengkerut, pusing dia. Aduh pusing, aduh anak gua gimana nih? Anak gua gimana? Aduh, anak kandung gua gimana nih? Anak kandung gua gimana nih? Akhirnya apa? Akhirnya nggak dipulangin semua. Stres dia. Dia menyepelekan penggemarnya Mutia. Ternyata penggemarnya Mutia punya peluru atom, punya bom atom. Akhirnya kita penonton yang menang. Betul Amira, demi melindungi anak kandung. Demi melindungi anak kandung biar nggak ketahuan ngelindunginya. Amin Zulfa, doain aja. Jangan mau diam guys kalau ditindas. Jangan mau diam. Betul Miss. Betul, sasarannya Mutia. Ternyata Mutia dilindungi oleh Allah dan penggemarnya. Akhirnya pulang, nggak ada yang pulang. Demi melindungi anak kandung. Ya itu, gara-gara demi melindungi anak kandung jadi begini, nggak kelar-kelar guys. Pokoknya di mana ada anak kandung, kalau anak kandungnya itu ancaman, terus anak kandungnya nggak mau dipulangin, pasti peserta semua dibikin kagak pulang. Sudah terjadi di episode sebelumnya. Besok anak tiri semua ya. Jadi anak tiri semua harus bagus ya. Jadi biar nggak ada yang dipulangin. Kan kemarin udah puasa. Harusnya dipulanginnya sekarang atuh. April the best. Biarin kita dihujat, tapi kalau kita bener nggak usah takut guys. Mereka orang salah aja kagak takut. Mereka main curang aja kagak takut. Masa kita membongkar kecurangan mereka kita takut? Jangan takut. Jangan mau takut. Mereka aja main curang aja, PD-nya minta ampun. Kasihan yang virtual rugi. Betul, kasihan. Siap berdiri tanpa raja. Kayak nggak pernah jadi juri aja. Tapi alhamdulillah zamannya gue jadi juri tidak ada kecurangan. Gue berani bersaksi.
Karena gue sama tim gue sama teman-teman gue juri pada waktu itu kita benar-benar mencari yang untuk masyarakat, bukan kemauan diri pribadi. Kalau yang sekarang jurinya kemauan diri pribadi, bukan kemauan masyarakat, bukan kemauan masyarakat secara keseluruhan, bukan. Kemauan pribadi dan kemauan golongan tertentu. Kalau yang benar itu kan kalau pemilihan kan harus benar-benar mewakili masyarakat luas. Ya, masyarakat seluruhnya, bukan golongan tertentu. Seperti itu, mau pemilihan presiden, pemilihan wakil rakyat, itu harus benar-benar memuaskan seluruh masyarakat yang ada di situ. Bukan yang cuman segelintir orang atau sekelompok orang, itu namanya keberpihakan, gitu. Betul, Pi. Ya, deh, jangan dinormalisasikan kecurangan-kecurangan itu, guys. Jangan. Tidak baik. Takutnya nanti kalau ini dibiarkan nanti berimbas ke DA-DA selanjutnya. Ya, nanti akhirnya orang berpikir begini, udah ikutan DA, yang penting ganteng. Yang penting ganteng, lu bisa nari, suara mah nomor sekian. Udah, cepetan ikut, suara mah gampang. Udah nanti itu kumpul semua itu muka-muka ganteng tapi kagak ada yang bisa nyanyi itu. Tuh, jadi teman-teman nanti ada yang kalau mau ikut TA suaranya nggak usah spektakuler kayak Valen, nggak usah spektakuler kayak Robby, nggak usah. Ya, yang penting ganteng, bisa nari. Udah nanti pasti disebut paket komplit. Pasti bakal dibelain sama juri, udah. Virtual gift gak usah gede-gede, tenang aja udah di backingin sama juri. Masuk akal gak apa yang gue omongin? Masuk akal gak apa yang gue ngomongin? Masuk akal gak apa yang gue omongin? Masuk akal gak apa yang gue omongin? Iya, kita mah gak ngadi-ngadi. Kita mah siapa aja yang menang gak apa-apa. Yang penting memang layak. Vokalnya dulu diutamakan. Tampang mah gampang. Emang Tuhan menciptakan manusia dengan sia-sia gitu? Enggak. Tuhan menciptakan fisik manusia itu udah paling sebaik-baiknya. Kadang-kadang manusia juga yang suka membeda-bedakan soal tampang. Sebaik-baiknya ciptaan manusia itu, ciptaan Allah tuh manusia, guys. Malaikat suruh hormat sama manusia, ya kan? Terus hantu-hantu juga suruh hormat, tapi hantu-hantunya kagak mau. Ini kok manusianya sendiri kok ngebeda-bedain, ini ganteng, ini jelek, mentang-mentang hitam, ya, mentang-mentang apa namanya, dibeda-bedain. Gak boleh. Ciptaan manusia semua sama. Justru DA ini dibikin untuk apa? Untuk mengangkat orang-orang yang berpotensi di bidang vokal. Ya, orang-orang pelosok yang punya vokal-vokalnya keren diangkat. Bikinlah DA. Dari zero to hero. DA bukan diangkat karena tampangnya, bukan. DA itu diangkat karena untuk mengangkat siapa-siapa penyanyi-penyanyi baru yang punya vokal berkelas, berkualitas, bukan karena tampang. Itu mah bukan DA. Itu mah pemilihan cover boy. Ya, pemilihan cover boy, majalah-majalah itu baru. DA ini kan lebih ke vokal. Kok tiba-tiba melenceng lebih ke muka? Dengan alasan biar gampang jualnya, gitu. Itu mah urusan belakangan. Yang penting komitmen dulu.
Komitmen dulu dimenangin yang berkualitas vokalnya. Yang penting komitmen dulu, ke vokalnya dulu. Masalah nanti jual itu urusan belakangan. Yang penting dimenangin dulu yang berkualitas dulu. Masalah nanti dia setelah menang dia ngejual nggak jual, nanti itu urusan lu, Indosiar. Itu PR lu. Ya nggak, jangan dipikirin, jangan kita lagi penonton disuruh mikir ngejualnya. Yang penting menangin dulu yang berkualitas vokalnya. Masalah setelah menang dia masih menyala atau redup itu urusan nanti. Yang penting komitmen dulu. DA ini untuk vokal, bukan buat tampang. Ya. Nanti kasihan orang yang punya suara bagus, terus dia menganggap tampangnya kurang, nanti dia udah minder duluan. Untuk DA selanjutnya, enggak muka gua nggak ganteng. Emang suara gua bagus kok, muka gua nggak ganteng, udah nggak usah ikut Jangan bikin orang ngedon. Komit dong, DA itu untuk vokal dangdut, bukan vokal pop ya, vokal dangdut. Utamanya vokal, bukan muka. Gitu. Ya kalau memang mau bikin muka, bikin lagi lah. DA tampan atau DA cantik gitu. Nah itu baru spesial untuk orang-orang yang merasa dirinya mukanya ganteng, cantik gitu. Iya. Janganlah. Shakira tuh udah masuk udah bukan anak kandung juri. Jadi kita harus support Shakira ya. Dulu memang Shakira sempat jadi anak kandung. Ya, dulu beberapa episode sebelumnya sempat jadi anak kandung karena selalu dilindungi sama juri. Gak tahu tiba-tiba kenapa tiba-tiba si juri itu membuang Shakira ya. Jadi anak kandungnya juri cuma tinggal satu. Ya. Shakira sudah bergeser jadi anak. Jadi kita wajib dukung Shakira, April, Malen. Nah, di antara mereka yang juara satu udah Bang Ipul setuju ya, approve. Jangan sampai overclaim. Jangan sampai pemenangnya tuh overclaim, ngerti gak overclaim? Overclaim itu nggak sesuai komposisi ya. Kayak kasus skincare overclaim ya kan, totonya ada merkurinya. Ya, totonya kandungannya nggak ada yang bagus itu. Ternyata DA7 ada overclaim juga ya salah satu pesertanya. Sinur DA7 overclaim. Aduh, dibilang paket komplit ternyata overclaim. Jangan overclaim dong kalau mau mengimagekan idola. Ya nggak sih? Tidak baik overclaim. People istighfar ya, aku selalu istighfar kok. Cuman aku gemes aja gitu loh sama kalau ngeliat orang-orang pada curang. Robby Valen bagus, keren. Naldi bagus sayang, sabar ya.
Sabar ya. Betul Andri. Semalam itu incarannya tuh Mutia. Dia udah seneng nih. Aduh, yes. Mutia nih udah gua buang nih gitu kan. Tiba-tiba pas babak penentuan ternyata Mutia nomor 1. Mukanya langsung berubah guys. Itu ya, anak-anak medsos sih bisa aja ngambil gambar muka mereka panik ya. Aku dapat muka jurinya pada panik loh gini. Kalau juri tulus bener-bener cari yang bagus, kelihatan dari aura mukanya gitu. Dia nggak akan pernah rela kalau yang bagus-bagus ini kebuang, akan kelihatan. Kalau orang muka nggak rela tuh kelihatan. Sama memang muka yang lagi udah memang niat mau ngebuang orang tuh kelihatan guys. Tiba-tiba udah dia niat mau ngebuang, tiba-tiba ada bantuan, mukanya panik, kelihatan banget tuh. Itu bertiga kelihatan mukanya panik rame-rame. Kok bisa? Langsung mereka dalam hati mereka, aduh anak kita gimana? Aduh anak kita gimana? Anak kesayangan kita gimana? Udah deh, gak usah dibikin pulang aja ya, biar aman anak kita ya. Soalnya kalau dibuang Robi kan nggak mungkin. Robi 2 hari berturut-turut bagus. Buang Valen apalagi nggak mungkin kan? Ngebuang si Valen 2 hari berturut-turut bagus. Yang mau dibuang si Mutia, Mutia aja dapat pertolongan dari Allah, dari penggemarnya, Masya Allah. Langsung lah mereka tuh bertiga panik rame-rame. Kan anak kita kan kemarin kan dapat teguran ya dari Lesti. Dari si ini juga dapat teguran juga ya. Masa kita buang anak kita sih, nggak mungkin. Ya mendingan gini aja ya. Udah kita buat aja, nggak usah pulang semuanya ya. Yang mikir gitu loh. Kalau gua buang Robi, nanti kalau kita buang Robi kita dirujak bertiga rame-rame loh. Kalau kita buang Robi, nanti kita dirujak lo bertiga lo rame-rame loh. Cari aman, nggak dibuang ya, nggak dibuang. Oke, cari aman mereka. Akhirnya yang marah penonton, dia aneh kok nggak dibuang sih. Kan tujuan dia tuh satu, ngelindungin anak kandung. Bukan mau cari yang berkualitas, bukan. Sampai situ udah paham ya, udah pada paham kan? Ya begitulah. Jadi gitu teman-teman, kalau ada orang tuh diceritakan sesuai fakta, ada yang nggak terima. Ya, itu urusan dia nggak terima gitu. Ya kan? Urusan kita adalah apa? Kita berbicara fakta gitu. Mau terima nggak terima urusan mereka. Mau dia bilang, oh percuma lo Bang Ipul. Nggak ada yang percuma dalam muka bumi ini, nggak ada. Nggak ada. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau kita sendiri tidak ada perubahan. Perubahan itu bisa dilakukan melalui suara, vokal, bervokal, bergerak, ya, bisa dengan usaha. Itu kita dengan bersuara ini udah merupakan usaha teman-teman. Yang penting kita sudah menyuarakan. Nggak ada anak kandung juga rating tetap tinggi. Nih nanti malam nggak ada anak kandung, rating tetap tinggi. Jangan mau dibohong-bohongin. Banyak. Ini kan anak kandung kan bikin rating tinggi, bohong. Orang udah demen aja sama DA gitu loh.
Jangan mau dibohongin. Ini nanti malam kan nggak ada anak kandung, rating tetap tinggi. Jangan mau dibohongin. Maker rating nggak ada. Orang udah demen sama DA, penasaran sama jalan ceritanya kayak gimana sih endingnya nih, gitu doang. Jangan mau di brainwash. Selasa ya, Selasa depan. Emang anak kandung siapa Pak Haji? Kata si ibu. Ah, ibu pura-pura nggak tahu. Ah, udahlah, nanti malam istirahat dulu. Gue juga istirahat ya, ntar malam. Ya. Besok kita istirahat juga ya guys ya. Udah cukup pembahasan semalam hari ini ya. Udah jangan bahas DA7 lagi. Kita libur juga, libur. Udah. Deh, yang penting anak-anak tiri kita semuanya selamat. Ya, nanti kalau Bang Ipo live jangan nanya-nanya DA lagi, kita libur dulu ya. Dia sesuaikan dengan schedule juga. Nggak jualan, Pi, katanya. Kata ibu. Biarin julid, kalau bener kenapa enggak gitu. Ya, daripada julid tapi jual berita dusta, overclaim. Ngapain? Ternyata lomba nyanyi ada overclaim juga ya guys ya. Ternyata bukan skincare doang guys overclaim. Ternyata lomba nyanyi juga ada overclaim ya. Bilang paket komplit. Itu namanya overclaim itu. Cuman modal muka doang bilang paket komplit. Itu namanya overclaim. Ini kan lomba nyanyi ya, suaranya harus prima, harus bagus. Gitu. Oh iya, harusnya namanya DA ketampanan ya, Hepni ya. Masa bicara jujur bilangnya iri, aneh ah. Ya ibu, betul. Tuh ibu aja mengakui, ibu A. Ibu A itu mengakui. Yalah, kita kan mau jual suara bukan jual tampang. Ganti DA7 tema ketampanan. Betul, kering. Kasihan Robi, ya kan untung semalam Robi udah diselamatin kan dengan nggak pulang semua. Head nih. Ya. Enggak lah, Mutia juga semalam nggak cocok pulang. Yang cocok tuh anak kandung juri yang pulang. Dance-nya doang yang bagus, artikulasinya berantakan. Iya, benar. Betul atau papih mah, iya artikulasi nggak jelas, dance-nya doang bagus, bener. Cara panggungnya memang luar biasa itu anak bagus, cuman untuk vokalnya berantakan guys, nggak bisa itu. Kalau untuk dijadikan pemenang nggak bisa itu, vokal berantakan, terus dia punya pita suara juga udah terganggu, udah nggak bagus guys. Masa pemenang juara 1 DA pita suaranya terganggu? Nggak boleh itu, harus bersih. Sementara kalau memang nggak ada paket komplit, nggak usah dipaksain, fokus di nyanyi aja udah dulu, udah cukup. Gak usah dipaksa-paksain paket komplit, gak usah.
Yang penting vokalnya prima dulu udah, karena ini lomba nyanyi. Valen bagus ya. Udah, sekarang kalian nggak usah pusingin ngasih predikat ke idola kalian. Yang penting idola kalian itu vokalnya prima, itu dulu ya. Nanti dengan berjalannya waktu juga, ya kan, insya Allah nanti yang ketinggalan, yang narinya masih kaku, dilatih lagi, ya itu bisa, gitu. Tuh kan, YM25 merasakan kan, nah iya pas improv kurang jelas, kirain aku doang gitu. Seluruh Indonesia juga mendengarnya nggak jelas. Ya, mau nge-rap tapi itu bukan nge-rap. Nge-rap juga artikulasi harus jelas. Ini nggak tahu mau kemana arahnya gitu loh, improve-nya. Udah gitu kata-katanya, artikulasinya nggak jelas. Dia ngomong apa, nyanyi apa sih? Juri. Mak-maknya itu juri-jurinya, mak-maknya pada happy-happy semua pada. Yang penting jogetnya heboh, menarik, artikulasinya kagak diperhatikan, padahal ini lomba nyanyi. Bukan lomba nari. Ya, ingat ini lomba nyanyi, artikulasi harus jelas. Bukan lomba nari, bukan lomba nari. SO. Ya Tuhan, ya wajar lah emaknya yang ngasih SO. Mak kandungnya coba kita orang luar. Nggak mungkin SO kita mah. Yang ada kita begini, artikulasi lu tuh gimana sih? Kalau gue jadi jurinya, liriknya apa sih? Liriknya kayak gimana sih coba? Nah juri itu begitu, mewakili rakyat, mewakili penonton. Apa sih? Lu tuh nyanyi apa sih? Kok lu kayak ngeraung sih? Ya, kayak apa sih sebetulnya, kayak ngegeraung apa ya? Gak jelas. Artikulasinya apa? Lu belum belajar ngomong lo. Tuh kalau gue jadi jurinya mah gue kerjain lo. Lu nyanyi apa ngedumel sih? Ngedumel kali ya? Ngedumel juga harus jelas artikulasinya. Aduh, sayang bukan gua jurinya. Kalau gua jurinya, angkat koper lo, pulang. Belajar lagi, ikut tahun depan lo. Benar, karena kita apa? Kita membawa nama masyarakat. Karena kita membawa kemauan masyarakat, bukan kemauan diri pribadi. Gue jadi juri, masalah ho sama hahaha aja gue ributin. Masalah aku sama haku aja gue ributin. Apalagi ini lirik, berkaitan lirik ya, lirik, artikulasi itu kan dalam lomba itu kan fatal kalau seandainya nggak jelas. Ini aja nggak diperhatikan gitu loh. Ya Tuhan, Tuhan. Kagak ada dinamikanya itu. Itu kayak orang kayak bayi ngedumel, tau nggak? Bayi ngedumel, kayak bayi mau ngomong, ngedumel, nyanyi. Ini kan bukan bayi, dia kan lomba orang dewasa. Nah, betul tuh. Tuh, nih. Si Ananda keinget dulu waktu Evi nyanyi Sumpah Benang Emas di Samari jadi perdebatan. Nah, itu
Sumpatari, ya kan? Harusnya Sumpatari kan, bukan Sumpatan di Pantai Losari gitu. Itu masalah ri sama di aja. Kalau memang benar-benar kita mau jadi juri yang benar itu pasti sedetil itu juga pasti akan dipermasalahkan. Tuh. Jangan panas harus terima kenyataan. Jadi fans mah yang cerdas, jangan cinta buta. Harus terima kenyataan. Kalau memang idolanya artikulasinya nggak jelas, harus terima kenyataan, jangan marah-marah. Harus ridho. Sekarang kan lagi zaman ridho. Kalau idolanya memang berantakan, artikulasinya jelas, jangan marah-marah. Terus jangan ngata-ngatain nggak jelas. Kalian tuh harus gentle, harus ridho, harus terima. Oh iya ya, idola gue memang artikulasinya nggak jelas. Kasih tahu di grup. Ya, kamu artikulasinya nggak jelas. Nah itu baru idola yang pinter, yang sama-sama membangun demi kualitas idolanya. Shakira anak kandung sayang. Shakira anak tiri sayang. Sekarang Shakira sudah jadi anak tiri. Makanya juri, gimana caranya Shakira kesenggol? Karena Shakira bisa jadi penghambat kesuksesan anak kandungnya juri. Ya, hati-hati ya. Harusnya pulang itu. Anak kandung seharusnya harus pulang semalam. Artikulasi nggak jelas. Demi melindungi anak kandung, pesertanya nggak ada yang pulang, guys. Udah ya, teman-teman, aku mau bobo dulu. Aku mau bobo ya, teman-teman. Sehat-sehat, panjang umur. Nggak ada anak emas sekarang, ada anak kandung aja, kandung sama anak tiri deh. Takutnya emas-emas nanti mereka kan orang-orang ini ya memikirnya kan pemikirannya tuh nggak nalar gitu. Arti anak emas, dipikir anak emas tuh anak hebat gitu. Dari katanya aja anak mana ada sih yang terbuat dari emas. Artinya anak emas itu anak yang selalu dibela-belain, padahal nggak pantas dibela. Anak yang selalu dinomor satuin, padahal nggak pantas dinomor satuin gitu. Sama mereka disalahartikan. Ya iyalah anak emas lah, memang bener-bener emas begini. Oke. Sekarang kita rubah ya, jadi anak kandung sama anak tiri. Nah, bingung tuh. Anak kandung juri sama anak kandung tiri. Nah, dari situ udah jelas. Enggak, Shakira itu anak kita bersama, anak penonton. Juri. Ya. Bukan lomba, kalau lulus semuanya ya iyalah, itu demi menyelamatkan anak kandungnya juri. Jadinya serba salah, mau dibuang nggak mungkin anak kandung dibuang. Nanti mau disebut ibu doraka gitu, anak kandung dibuang. Karena emang pantas sih anak kandung dibuang, karena memang nggak berkualitas, masih lebih kualitas anak tiri. Pensi kita mempertahankan yang kualitasnya masih di bawah. Ngapain lomba nyanyi itu? Iya, padahal pantas dibuang. Ngapain dipertahankan gitu loh. Bagusan anak tiri dong. Robi gimana? Robi bagus. Makanya semalam kalau Robi sampai dibuang, itu pasti 3 juri hari ini sudah dirujak sama fansnya. Cari aman.
Kan targetnya kan Mutia. Ternyata Mutia virtual gift-nya nomor 1. Nah, jadi hancurlah rencana mereka itu. Padahal udah dipirit-pirit ya dari episode sebelumnya ya. Mutia 2 SO. Ada ya, udah kelihatan nih mau dibuang nih. Anak kandungnya ada kritikan tapi tetap 3 SO. Dari situ aja udah nggak wajar penilaian. Harusnya dia juga 2 SO juga dong. Karena ada catatan dari 2 juri ya kan. Makanya dibikin 3 SO. Tujuannya apa? Untuk ngamanin anak kandungnya. Itu emang tetap gak jelas. Jangan panas ya penggemar anak kandung. Emang kenyataannya kayak begini. Jadi kita harus terima kenyataan. Emang kalau terima kenyataan itu pahit guys. Emang kalau terima kenyataan tuh pahit. Tapi orang yang hebat adalah orang yang mau terima kenyataan loh. Dan keadaannya udah. Emang jelek ya udah mau diapain. Salah satu solusinya apa? Istirahat, belajar lagi. Bukan ngejatuhin peserta yang lain. Bukan mengorbanin peserta yang lain yang bagus. Itu kan bukan solusi. Itu namanya cari ribut. Alhamdulillah ya Nani ya. Tuh sayang, ini kan kompetisi. Valen bagus. Valen bagus. Betul Gacor tuh. Si Gacor tuh kasihan tuh katanya. Si Gacor kasihan tuh katanya tuh. Iya Umo nanti aku tidur ya. Bentar lagi aku tidur pagi nanti. Kata si Gacor gini. Udah capek-capek ngisi The Sultan ya. Lolos semua. Iya karena dia melindungi anak kandungnya. Kalau anak kandungnya yang dilindungi berkualitas banget sih oke lah. Fine gak apa-apa lah cincai. Nah ini kalau diadu sama peserta yang lain masih kurang anak kandungnya itu. Itu yang kita nggak terima. Itu yang nggak kita terima. Kalau membela yang berkualitas, oke, fine, silakan. Kalian bela juri yang berkualitas. Tapi kalian membela yang banyak kurangnya, itu nggak boleh dong. Jangan. Jangan, itu namanya nanti kamu tuh akan mengorbankan peserta yang berkualitas. Makanya peserta yang lain kalau kebuang disebutnya korban. Kenapa korban? Ya itu karena kamu lebih mementingkan anak kandungmu yang kualitasnya masih kurang. Jadi membuang, mengorbankan peserta yang keren-keren demi tujuanmu memenangkan anak kandungmu itu. Kalau anak kandungmu keluar, insya Allah ini DA7 aman, damai, sentosa. Karena memang anak kandungmu itu udah nggak pantas untuk dipertahankan ada di situ. Betul loh. Tasya bagus ya. Setuju kata Nurul. Iya Rul, memang gitu. Karena anak tiri-tirinya ini semua bagus-bagus. Kalau udah bagus-bagus kita menerima dah. Bener, kalau yang bertahan bagus-bagus semua kita akan terima. Yang penting ingat, dibuang harus ada kesalahan. Entah salah lirik, entah lupa, entah pales, silakan. Gak apa-apa, kita terima. Gitu. Asal jangan di situ masih ada peserta
Yang masih nyanyinya berantakan, artikulasinya nggak jelas, jangan dong. Itu harus diautin dulu itu. Masa yang berkualitas disandingkan dengan yang tidak berkualitas tapi disayang juri? Gak masuk itu. Itu gak masuk. Naldi bagus, Naldi mah keren. Naldi itu vokalnya tebel, ya. Itu anak mau dikasih materi apapun bisa. Naldi bisa, bagus tuh Naldi. Karena Naldi itu memang suara kompetisi dia. Naldi itu suara kompetisi, suara komersil juga, suara festival juga. Bagus. Yusuf juga sama, masuk 3 kategori ini. Siapa yang paling bagus? 3 orang semalam yang paling bagus. Malam yang paling bagus anak tiri semua. Anak kandungnya di bawah mereka. Tapi tetap aja dilindungi. Makanya nggak ada yang dipulang. Makanya nggak ada yang dipulangin. Karena ngelindungin anak kandung. Ya betul. Dulu ada namanya Dava. Ingat dulu Lesti komen habis-habisan sama papi tiap hari. Iya dong. Itu kan berhasil, keren. Sekarang Lesti duetnya sama Siti Nurhaliza. Masya Allah. Karena apa, itu dari kompetisi murni. Dan juga didukung oleh juri. Dan didukung juga sama penonton. Hampir seluruh penonton DA itu mendukung Lesti. Bukan sekelompok orang. Tapi kalau yang sekarang terjadi didukung oleh juri dan sekelompok orang. Bukan seluruh. Danang juga sama. Valen bagus. Apa sayang? Yalah, yang penting jujur dulu. Kalau soal sukses, Bang Ipul doakan semua peserta DA7 ini sukses semua tanpa terkecuali. Anak kandung, anak tiri sukses semua. Tapi tolong, kalau lomba tolong penilaiannya yang bener. Penilaiannya kalau lomba yang jujur. Jangan memihak. Ya, jangan curang. Soalnya lomba, nanti setelah lomba, udah lomba ini kelar, kita doakan semuanya sukses. Ya, kita doakan semuanya sukses. Yang penting jangan curang. Ingat, ini lagi lomba nggak boleh curang. Deh. Kadang-kadang nggak lomba aja saling menjatuhkan ya guys. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari aja saling menjatuhkan ya. Harusnya nggak boleh. Nah kalau lomba wajib dibanding-bandingkan, dicari yang paling terbaik gitu. Orang ngomong jujur dibilang kompor. Tuh orang senangnya dibohongin tuh orang, berarti harus objektif. Kalau lagi lomba tuh harus objektif. Ini masih lomba, DA7 ini masih lomba. Ingat ya, jangan overclaim. Jangan mempredikatkan idolanya dengan overclaim. Bukan apa-apa, malu overclaim. Bilang paket komplit itu overclaim namanya.
paket komplit tuh vokalnya dulu harus prima. Udah vokalnya prima, bagus, ngalahin peserta yang lain, boleh disebut paket komplit. Disertai dengan nari, acting, itu baru bisa paket komplit. Nah ini vokalnya aja di bawah rata-rata peserta yang ada. Jangan overclaim, nggak boleh, nggak baik. Itu namanya ngajarin orang bohong. Nggak kerja Bang Ipul. Ini gue akhirnya jadi ada kerjaan nih. Urusin DA7 harusnya gue biasa pagi-pagi live nyanyi-nyanyi. Lagi pada curhat semua, jadi kerjaan juga buat gue ini. Padahal gue kagak dibayar gue. Udah gitu kagak ada yang nyawer juga. Tapi gue ikhlas kok, ikhlas. Saya ngeladenin kalian nggak apa-apa. Yang penting kita ngomongin soal kebenaran. Ya. Kompor meledak. Batuk aja lolos katanya. Malah ada yang bilang kentut aja SO3 katanya. Parah ini penonton. Emangnya lomba kentut, lomba nyanyi. Saya boleh ketawa. Valen bagus banget Mojang. Semalam itu memang Valen berhak untuk lolos. Forza Goa jurinya tidak benar. Iya. Nanti kasih tahu Mutia. Kasih tahu Mutia ya. Tolong Mutia nyanyinya dibikin boleh dia teriak nggak apa-apa, ciri khas dia. Cuman dibikin lebih lembut lagi, lebih bernada lagi. Ya, biar apa? Biar image teriak-teriak dia itu hilang. Saya mah nonton pi, serius. Tahu dari mana saya mah nonton? Nah. Betul Irsya. Tuh, si Retno aja ngomong. Memang artikulasinya nggak jelas katanya. Betul. Salah lirik juga nggak boleh. Salah lirik juga nggak boleh. Nyanyi itu minimal harus memuaskan gitu loh guys. Lembut juga sebenarnya boleh, tapi harus memuaskan gitu loh. Jangan lembut tapi tidak memuaskan, jangan teriak-teriak tapi tidak memuaskan. Harus memuaskan. Tapi gimana bagus saya. Masalah salah lirik masih bisa diperbaiki guys, ya tenang. Yang penting vokalnya masih prima. Nanti kita bilang sama Mutia ya, Mutia tolong dicari teknik yang lain yang bikin penonton yang komplain sama kamu itu jadi seneng gitu. Itu masalah teknik kok Mutia itu. Mutia tuh permasalahan di teknik aja. Kalau si Shakira masalah konsentrasi. Yang penting dua-duanya vokalnya benar-benar masih prima. Vokal mereka berdua, Shakira sama Mutia ini masih prima, teman-teman. Robby juga prima. Robby kan sempat sakit ya. Valen juga prima. Ya kan Meli kan penyanyi the best. Meli itu bagus loh, makanya dia juara 1. Artikulasinya jelas,
Masa juara satu artikulasi nyanyinya nggak jelas? Nggak boleh dong. Masa artikulasinya lebih jelas yang kesenggol daripada yang bertahan? Apa kata dunia? Kalau dibandingin sama yang kesenggol, masa lebih jelas yang kesenggol suaranya? Selfie bagus loh, selfie walaupun lembut jelas. Betul, Syahrul. Aku juga. Om, iya nak, Ika. Kalian. Ya walaupun menurut kamu ada yang bilang Meli B aja. Masalah B, masalah C, masalah D, yang paling utama penyanyi itu artikulasi harus jelas, tegas, dan enak. Harus bersih. Kalau kalian ada sentimen di luar daripada itu urusan kalian ya. Aku nggak ikut. Aku nggak ikut campur. Kalau kalian ada masalah dengan Meli, apa karena dia di luar dari nyanyi, aku nggak ikut campur. Aku di sini hanya melihat kualitas vokalnya Meli. Kualitas vokalnya Meli itu bagus, ya bagus. Meli itu bagus vokalnya, vokalnya. Di luar dari itu, Bang Ipul nggak mau ikut campur. Itu pribadi dia, ya aku nggak mau ikut campur. Itu bukan ranah aku. Owan bagus. Owan bagus. Irwan apalagi. Aulia apalagi. Cuman Aulia harus sering-sering calling-calling Bu Siwi. Dan nanti tahun depan dilibatin ya. Minimal pura-pura, Bu udah makan belum? Gitu. Si Paul juga yang punya nomor telepon Bu Siwi, chatting Bu Siwi, jangan chatting jurinya, kagak ngaruh. Deketin Bu Siwi. Bu Siwi, ini aku ada oleh-oleh nih. Nah, misalnya dari Sulawesi, yang dari Sagu apa tuh? Sulawesi tuh Sagu. Apa sih makanan Sagu tuh yang enak? Kapurung. Bu, aku ada kapurung nih, Bu. Ada palopo mi, Bu. Aku mampir ya, Bu, ke Bu Siwi ya. Nah, insya Allah nanti dilibatin. Itu orang tua tuh seneng disambangin. Bu Siwi itu orang tuanya anak-anak DA. Dia nggak mungkin ingat satu sini. Jadi kalau kalian anak-anak DA yang punya nomornya Bu Siwi, silaturahmi, ya. Valen bagus sayang, Rara bagus, Rara keren, artikulasinya jelas. Evi artikulasinya jelas. Irwan mah makin mantap. Suaranya bener, Bang Ipul mah kalau bagus, jelek. Gak mau aku ngebohongin penonton. Gak mau. Nah, jelek itu bukan berarti minder. Harus belajar lagi ya. Belajar. Ya, nggak usah minder. Lomba tuh memang begitu guys, konsekuensinya. Vildan bagus. Anak-anak DA 1 sampai DA 6 semuanya bagus. Sri Devi bagus. Bisa disebut sebagai penyanyi. Nanti orang melihat, ih, kok yang juara 1 begini sih? Kalian pernah dengar gak ada juara 1? Kita bukannya ngejelekin ya, memang kenyataan gitu. TV sebelah ya guys. Juara 1-nya suaranya begitu. Oh, aku bilang gimana nggak mau sepi penontonnya gitu. Kualitasnya nggak dijaga.
Gua bilang sama anak-anak gue, ya memang kita kan ngomong apa adanya. Itu nanti kita takutnya diceleneh begitu. Masa juara 1 DA7 begitu suaranya, artikulasinya nggak jelas, kok mainnya nada rendah melulu, kok skema lagunya kok rubahnya kok nggak enak. Jangan sampai kayak begitu, ya nggak? Kita nilai TV sebelah aja yang juara 1 suaranya teriak kecekek agak masuk aja kita komplain. Ya nggak, jangan sampai juara 1 begitu gitu loh. Itu loh maksud aku gitu loh. Kita nggak usah sebut nama ya teman. Kita kan ngomongnya kan sesuai dengan fakta. Jangan begitu juara 1 gini. Masa juara 1 suaranya jelek walaupun dance-nya bagus, jangan mau digituin juga. Nanti apa kata dunia? Ini sebenarnya lomba nyanyi apa lomba nari sih gitu loh. Terus tiba-tiba ngedengar suara kontestan yang udah dibuang nih. Contoh sih dengar suara Naldi, suara si Naswa, suara si siapa tuh lagi Yusuf, ya. Kok bagusan mereka sih daripada yang juara 1 cuma menang dance doang? Apa kata dunia? Nah, perasaan DA7 bagus-bagus lomba. Itu loh, jangan mau digituin. Kalau kalian merasa memiliki DA7 punya kalian, harus kalian jaga untuk calon pemenangnya gitu. Itu kita nggak usah nyebutin nama ya, karena nggak nyebutin nama juga pasti mereka sudah tahu gitu kan. Jangan nyebutin nama, ntar takutnya lebih sakit hati lagi. Boleh titipan, yang penting harus berkualitas. Gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa titipan siapapun, mau titipan presiden, tapi harus berkualitas dong. Jangan ketahuan titipannya. Gitu. Owan bagus sayang, Owan bagus. Kita boleh menitipkan peserta nih. Ini misal titipan gue nih, titipan Bang Ipul. Gue titip ya peserta. Misalkan siapalah namanya Iin gitu. Gue titip si Iin. Oke. Ternyata yang dititipin gue kualitasnya jelek. Kalau orang bener, ya udah mau buang aja. Kalau seandainya bagus pertahankan, gitu loh maksudnya. Boleh titipan boleh, nggak ada masalah titipan, tapi harus bener-bener keren. Tuh. Mau punya album, mau punya apa gitu. Ini lomba gitu, fokus dulu di lomba. Jangan yang dititipinnya hancur daripada yang nggak dititipin. Terus dipaksa menang. Ya, jadi beginilah akhirnya semalam nggak ada yang pulang. Kayak tukang sampah deh. Bentar ya guys, bentar ya. Iya, jangan kepanasan ya sayangnya. Kita lagi ngomong apa adanya aja. Kita ngomong mending belak-belakan lah. April gimana? April bagus. April bagus. Ebi gimana? Ebi bagus. Cuma nama karakter Ebi itu lembut ya. Lembutnya tapi berbobot. Ebi itu ya.
Ebi itu lembut berbobot. Afan bagus, Afan. Valen bagus. Robi bagus. Irwan apalagi. Valen bagus. Naldi bagus. Artikulasinya bagus. Kenapa Naldi dibuang? Masih mempertahankan yang artikulasinya kagak jelas. Dibandingin sama Naldi yang udah kesenggol aja, kagak ada apa-apanya nih yang masih dipertahankan ini nih. Mutia juga bagus gitu. Cuman Mutia hati-hati dengan nada rendah, sama pada saat dia kalau lagi mau improve yang teriak-teriak itu tolong dibikin halus lagi. April bagus. Lestri apa Lesti? Nggak ada anak emas ya, anak kandung sama anak tiri. Anak kandung Juri sama anak tiri Juri. Paul bagus, Paul suaranya unik. Unik, tinggi, bagus. Paul tuh bagus. Dan suara Paul itu unik. Ya, unik, berkarakter. Shakira bagus, tebel. Owan juga sama. Owan juga karakternya bagus banget tuh. Ih, vokalnya keren-keren banget ya. Iya, jadi kayak ya gitulah. Sastra Pak Rahmat sih. Jangan mancing-mancing. Nah, nggak mau, gue nggak mau kepancing. Jangan mancing-mancing. Gimana kabar Bang Ipul? Baik, Farid. Yusuf bagus, Yusuf. Iya, Cece. Cece, Masya Allah. Syik. Kalau boleh jujur sih, Yusuf, si siapa? Robi tuh semalam gak mungkin kesenggol. Gak mungkin. Itu kalau sampai Robi kesenggol, kenapa? Karena Robi 2 hari berturut-turut kan bagus ya di mata juri ya. Kalau tiba-tiba kebuang, ribut besar. Harusnya yang dibuang itu adalah anak kandungnya juri. Cuman anak kandungnya juri tahu sendiri, nggak mungkin anak kandung dibuang. Walaupun nggak bagus, nggak mungkin. Makanya akhirnya semuanya diselamatin. Jadi gara-gara Mutia dapat pertolongan virtual gift, rencana juri jadi kacau balau. Jadi kacau balau. Aduh, targetnya Mutia, tiba-tiba Mutia dapat pertolongan dari Allah. Ya, akhirnya rencana mereka bertiga hancur. Mereka pusing. Aduh gimana nih? Mutia nomor 1 nih gimana? Nggak mungkin anak kandung kita buang ya. Kalau Valen dibuang kan Valen SO 2 hari ya kan. Kalau Robi dibuang juga nggak mungkin kan, udah SO juga 2 hari. Kalau Robi kita buang bisa dirujak kita nih. Dia mau buang anak kandungnya nggak mungkin kan. Padahal layak dibuang malam ini. Artikulasinya kagak jelas kan. Jadi aman. Kita bikin acting pura-pura Robi dibuang tapi aman semua ya. Oke. Dan yang terbuang malam hari ini adalah Robi. Sebentar host, saya mau menyampaikan sesuatu sama Robi. Boleh? Oke. Robi. Bla 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 bla, ujung-ujungnya
kamu lolos. Padahal penggemarnya si Robby udah siap-siap ngerujak besok. Gua udah siapin cabe nih. Gua udah siapin bon cabe nih buat juri-juri nih. Gara-gara di prank Robby diselamatin lagi, kagak jadi bon cabe. Itulah skenario mereka, teman-teman, seperti itu. Masuk akal gak? Masuk akal gak? Kalau cara curang sama cara natural tuh berbeda, guys. Akan kelihatan. Kalau cara curang kita tahu curang nih. Tapi kalau permainannya natural, memang benar-benar dia bekerja natural, mencari yang berkualitas, itu juga akan terlihat beda. Gitu, akan terlihat beda. Gitu, guys. Seperti itu. Ya, jadi ya gara-gara Mutia nomor 1 ini, jadi rencana mereka jadi ambiar. Rencana mereka mau ngebuang Mutia itu jadi buyar. Karena jurinya udah nyicil duluan di hari sebelumnya. Ketahuan, guys, juri kalau mau ngebuang peserta itu pasti kesalahannya dicicil dulu. Dicicil di hari pertama, guys. Dicicil dulu nih, ini mau dibuang siapa nih? Mutia nih misalkan nih. Dicicil dulu Mutia di hari pertama. Kamu napasnya ya. SO2. Nah, Mutia udah kebaca, gue nih korbannya nih. Dia sebagai anak tiri tahu diri lah, nggak ada kekuatan. Ya kan, pasrah. Semalam main dong, ya kan. Tiba-tiba Mutia yang mau dicicil, yang mau dibuang, udah dituju, udah dipantau mau dibuang nih, udah di sebutannya di apa sih? Udah di apa tuh? Udah dikeker, ya kan. Ya, udah kelihatan hilalnya nih, Mutia kebuang nih, udah kelihatan nih. Hilalnya Mutia udah kelihatan nih, udah mau dibuang nih. Tiba-tiba dapet virtual gift tinggi. Masya Allah. Akhirnya mereka, ya rencana kita gagal. Gak mungkin kan kita buang Valen kan. Valen kan dari kemarin udah kita bagus-bagusin. Hari ini juga kita bagus-bagusin. Nanti kalau kita buang, kita nanti diserang. Robby, waduh, Robby juga sama. Hari pertama udah gue bagus, hari kedua bagus. Gak mungkin. Anak kandung, gak mungkin dong. Pasti kita ngorbanin anak kesayangan kita. Udahlah, udah biar aman, kita cari aman aja ya. Cari aman aja ya. Cari aman aja ya. Deh, gak usah dipulangin. Tapi kita prank dulu penonton. Pura-pura Robby yang pulang ya. Udah, skenarionya kayak begitu. Masya Allah. Iyalah, orang semalam aja anak kandungnya artikulasinya nggak jelas. Penyanyi tuh begitu. Apa sih, lu nyanyi apa ngeraung sih? Dapat SO3 nyanyi begitu. Aduh, malu-maluin SO. Gua rasa SO kalau bisa berteriak, dia teriak, "Oh, jangan salah gunakan aku."
Jangan kau salah mempergunakan aku, jangan. Masa artikulasinya nggak jelas kau keluarkan aku. Aduh. Ketahuan banget menanginnya. Betul, Mochi. Dukung yang berkualitas, guys. Kita semua satu Indonesia, satu saudara. Dukung yang berkualitas. Jangan dukung yang overclaim. Ya, dukung April boleh. April berkualitas. Zara udah menang, dia udah jadi host. Kata Iva, permainan sudah kebaca sama pendukung Mutia, makanya dibom Sultan. Malu kan tuh, udah kebaca kan? Kok kamu baru kebaca sih? Aku mah udah kebaca dari bulan-bulan lalu kali. Dukung April boleh, Shakira bagus. Dukung yang artikulasinya jelas. Dukung yang vokalnya bersih. Yang vokalnya serak, jangan. Kayak suara gue serak, jangan. Makanya gue mau daftar lomba juga takut. Suara gue serak. Dukung yang peserta yang semua nada bisa, nada rendah, nada tinggi, nada super tinggi. Dukung yang kayak begitu, ya, karena mereka kan calon artis baru 2025. TA7. Valen dukung, April dukung, Robby dukung. Gak usah ngomongin paket komplit dulu, gak usah. Gak usah bikin pusing sendiri, udah. Gak usah mengimagekan idolanya dengan yang berlebihan. Jangan overclaim. Udah. Jangan terlalu overclaim, udah natural aja. Nanti dengan sendirinya juga orang akan kasih predikat ke si calon artis itu. Gitu. Nggak kerja, ini lagi kerja gue. Kerja gue ini memuaskan penonton. Mutia jangan dipulangin. Mutia berkualitas. Dia cuman bermasalah di nada rendah. Karena nada rendah dia itu gitu. Itu kalau bisa ditinggiin lagi nadanya, ditaikin. Sama masalah dia dibilang kata teriak-teriak, itu masih bisa diperbaiki. Soimah bagusnya diapain? Di rukiah. Yang suka main curang cocoknya di rukiah. Betul, Amira. Ya, ngapnya dikurangin. Gampang. Shakira bagus. Bagus sayang. Dah. Cuma vokalnya vokal prima semua. Shakira, Mutia vokalnya prima. Jangan cuma gara-gara ngap dibuang. Jangan cuma gara-gara teriak dibuang. Ngaco itu namanya. Kan teriak bisa nggak dibikin teriak. Udah beres, selesai solusinya. Yang perlu dibuang itu yang suaranya pales, yang artikulasinya nggak jelas, yang nyanyinya cari aman melulu, itu yang perlu dibuang. Yang
Jangan terbalik. Tasya bagus. Robi bagus sayang. Valen bagus. Kalau pesertanya kayak gue nih, suaranya serak hancur, wajib dibuang. Misalkan muka gue ganteng, tapi gue nggak memenuhi syarat sebagai penyanyi, buang aja, buang. Kalau gue jadi pesertanya, sebelum gue dibuang, gue udah buang diri sendiri. Juri, saya mengundurkan diri. Karena basic saya memang jelek gitu kan. Itu gua rasa itu penonton langsung pada ngefans sama dia. Langsung pada ngefans. Gue yakin dia bikin single pasti laku, laris manis. Ada peserta yang mengakui kekurangannya, dia mundur ya, karena gara-gara dia jadi akhirnya timbul permasalahan, tiba-tiba dia memundurkan diri. Itu pasti semua pada ngefans sama itu. Gue yakin dah maafin ya, gara-gara saya jadi gaduh, gara-gara saya jadi ada korban yang kualitasnya harusnya dipertahankan. Itu keren itu pasti. Enggak, aku nggak nyindir Shakira sayang. Shakira bagus. Mau kesayangan siapa, mau kesayangan presiden, kesayangan gubernur, tapi mesti dilihat dulu kualitasnya, itu paling utama ya. Jangan mentang-mentang kesayangan gubernur, kesayangan presiden, kesayangan yang punya TV, tapi tidak memikirkan kualitasnya, itu salah juga. Saya tidak mau nyebut nama. Saya yakin kalian juga sudah pada tahu. Bukan anak emas, anak kandung. Nyanyi Pi. Oke, gue nyanyi ya. Kalau gue kan jelek, nanti kalau gue nyanyi ntar lu pada marah-marah. Ini kan sebelum nyanyi gue udah tahu diri duluan. Ya. Iya, palak. Artikulasinya nggak jelas. Saya tahu. Kalau anak kecil mah nggak boleh ikutan kali. Anak kecil mah tidur di rumah ngempeng. Kalau mau ikut lomba ya udah nggak bisa disebut anak kecil. Justru kalau anak kecil diikutin lomba, kalau ada orang iseng, bahaya, nanti bisa dibilang mengeksploitasi anak. Jangan nyebut-nyebut anak kecil, nanti rugi. Ya. Karena anak umur 14 tahun kalau tampil di TV malam-malam itu harus didampingi orang tua. Itu ketentuan KPI. Jadi kalian jangan ngomong masalah anak kecil, nanti kecelek sendiri nanti. Yang boleh tampil di TV karena timer untuk anak kecil itu maksimal tuh jam 7. Kalau di atas jam 7 harus didampingi sama emaknya. Kalau nyanyi itu harus didampingi sama emaknya. Jadi jangan kalian senggol-senggol masalah usia. Nanti bisa kena teguran KPI itu program. Jangankan TV, di TikTok aja yang belum umur 18 tahun kebenet terus. Yang belum 18 tahun kebenet terus. Kalau ada anak kecil live itu makanya didampingin sama emak bapaknya. Kata Nia, 2R juga masih eksis sih. Cuman kalau 2R memang kita tidak pernah
memanjakan mereka. Makanya 2R masih eksis. Karena kita benar-benar teman-teman, aku ke toilet dulu ya. Aku ke toilet dulu ya. Aku ke toilet dulu ya. Aku ke toilet dulu ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live selanjutnya.